Halo semuanya, perkenalkan saya Yosia Evan dengan NIM 2281020. Sini saya akan menjelaskan sebuah program kalkulator menggunakan Android Studio dan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Di sini UI-nya akan jadi seperti ini, dimana kita membutuhkan sebuah text view di sini. Saya beri ID-nya text display. Kemudian kita membutuhkan beberapa button. Di sini ada button angka 0 sampai 9. Kemudian ada juga button operatornya, ada plus, min, kali, dan bagi. Tidak lupa ada button titik, ada button clear juga. Dan yang paling penting adalah button sama dengan. Ini untuk UI-nya. Kemudian kita masuk ke program Java-nya, di mana kita menggunakan deklarasi dulu variabel. Kita akan deklarasi text view-nya terlebih dahulu. Kemudian kita deklarasi semua button yang ada. Semua button angka 0 sampai 9. Kemudian ada operatornya, titik, clear, dan sebagainya. Kemudian kita akan butuh variabel untuk menampung angka yang akan dikalkulasi. Di sini saya menggunakan 61, 62, dan result sebagai hasil kalkulasinya. Kemudian akan kita butuhkan sebuah variabel string untuk menampilkan angka yang kita tekan di button-button ini. Kita akan tampilkan menggunakan string yang akan ditampilkan di text display ini. Kita butuh number, jadi kalau kita klik angkanya akan masuk ke number. Kita butuh operator karena number atau angka yang sekarang, angka yang aktual sekarang. Kemudian ada previous number. Ini sengaja kita buat 0 ya. Pas kita run programnya kita mau dia menjalankannya karena number. Jadi ketika programnya di run akan muncul angka 0 seperti ini. Dan previous numbernya kita kosongin dulu. Langsung masuk ke inisialisasi variabel berdasarkan variabel-variabel yang kita buat di atas, deklarasi di atas. Kita find view by ID-nya berdasarkan setiap ID dari setiap button, setiap text view, dan setiap button. Kemudian di sini kita akan menampilkan, seperti yang saya bilang tadi, kita akan menampilkan pertama kali ketika programnya di run akan menampilkan angka 0 atau current numbernya, di mana defaultnya adalah 0. Kemudian kita akan set on click listener-nya untuk setiap button. Yang pertama untuk button-button angka dari 0 sampai 9 ini isinya sama ya. Cuma beda di settingan numbernya aja. Ketika diklik number button 0, numbernya adalah 0. Ketika klik button 1, numbernya 1. Ketika klik button 2, numbernya 2. Dan setelah di set angkanya seperti itu, setiap button akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Dia ngecek apakah kalau numbernya itu nilainya adalah 0. Kalau nilainya 0, maka kalau numbernya akan diubah menjadi nilai number. Jadi contoh misalkan tadi program di jalan akan menambahkan angka 0. Dan kemudian kita klik number 1, maka kalau numbernya adalah menjadi 1. Karena sebelumnya kalau numbernya adalah 0. Kecuali kalau kita sudah input angka 1 dan 0, misalkan 10, dan kita klik lagi angka 1, dia akan jalankan yang else ini. Dimana kalau number akan tambahkan dengan numbernya. Karena ini string jadi kayak ditambahin gitu. Jadi kalau tadi kita udah input 1, 0, 10 gitu, dan kita klik lagi angka 1, maka angka satunya akan ditambahkan menjadi 1, 0, 1. Jadi 1, 1. Tuh, setelah udah
cek dulu apakah karena nomornya 0 atau bukan. Lalu kita akan tampilkan ke txt displaynya. Kita akan menampilkan current numbernya. Itu angka. Kemudian selanjutnya ada button titik. Button titik ketika diklik, kita akan cek dulu apakah current numbernya ini ada mengandung titik. Tidak mengandung titik, sorry. Di sini ada negasi ya. Kita tanda dulu di sini. Tidak mengandung titik. Kalau tidak mengandung titik, maka kita akan menambahkan titik setelah angka berapapun itu, entah angka 0, entah 1, atau 0, 9. Oh ya, kalau nggak ada titiknya di txt display di current number, maka kita akan menambah dan kita akan menampilkan current number seperti biasa. Pokoknya di sini yang ditampilkan adalah current number semua. Untuk button titik. Kemudian ada button operator. Di sini ada 4. Sebenarnya isinya sama ya. Kita ambil aja button tambah nih. Untuk pertama kali button operator ini diklik, kita akan buat text display-nya 0 atau kita menghapus semuanya dulu. Dan setelah itu kita akan ngecek. Tadi kan previous number di sini by default kita buat kosong ya. Previous number by default kita buat kosong. Di sini kita akan ngecek apakah previous numbernya itu tidak kosong. Kalau tidak kosong berarti ada isinya, ada nilainya. Kalau ada nilainya, dia akan melakukan kalkulasi terlebih dahulu, di mana dia akan menjalankan fungsi atau metode calculate. Tapi jika tidak kosong, atau emang baru satu angka yang akan dikalkulasi, maka kita akan buat previous numbernya itu, kita set nilai previous numbernya itu dari nilai current number. Dan current numbernya kita buat default lagi jadi 0. Dan operatornya kita set ke berdasarkan button yang kita klik. Misalkan button tambah, operatornya tambah, button kurang, operatornya kurang, button kali operatornya kali gitu. Dan yang terakhir ketika buttonnya diklik, ini kan text view, text displaynya kita buat 0, berarti kosong. Jadi setelah diklik akan kosong dulu dan akan tampilkan operatornya. Jadi kalau 1 tambah 1 di awalnya 1, kemudian diklik button tambah, dia akan menampilkan operatornya saja, tidak dengan angkanya juga. Seperti itu untuk button operator. Di sini selanjutnya ada button clear, di mana clear ini untuk mereset semuanya. Di mana kalau nomor kita reset lagi dari 0, terus nomornya kita kosongin lagi, resultnya juga kita buat 0 juga, kita reset, dan text display-nya kita akan buat dia menampilkan seperti program pertama kali dijalankan, di mana dia akan menampilkan angka 0 ini. Yang terakhir adalah button sama dengan, dimana kalau button sama dengan diklik akan menjalankan hanya fungsi calculate saja. Dan fungsi calculate seperti apa? Ini dia metode terakhir adalah metode calculate, dimana dia akan cek dulu, dia akan ngecek dulu apakah previous numbernya itu ada nilainya dan operatornya juga ada nilainya dalam bentuk string ya dua-duanya. Jika ada, maka dia akan menjalankan semua baris kode di bawah ini. Yang pertama di sini kita akan buat resultnya itu 0 dulu. Kemudian kita akan masukkan previous numbernya ke dalam 61 menggunakan parse float. Begitu juga dengan current number kita akan masukkan ke 62 menggunakan parse float. Kenapa menggunakan parse float? Karena dia awalnya itu berbentuk string ya. Kalau dia berbentuk string dan akan dikalkulasi maka harus menggunakan parse float. Karena kebetulan di sini 6162-nya itu tipe datanya float, jadi menggunakan parse float saja.
Setelah dimasukkan ke 61 dan 62, dia akan berubah menjadi float. Selanjutnya kita akan melakukan kalkulasi berdasarkan operator yang kita klik. Jadi kalau di sini akan menggunakan switch operator. Ada beberapa case di sini, ada 4 case gitu. Berdasarkan operator yang kita klik. Di mana case plus, min, dan kali ini isinya kurang lebih sama, cuma beda di operatornya saja. Dimana kalau plus resultnya adalah 61 tambah 62, kemudian resultnya akan kembalikan lagi menjadi string. String dimasukkan ke dalam kalian number yang akan ditampilkan di txt display-nya. Begitu juga dengan kurang, mana bedanya cuma di operator kurang sini. Kali juga begitu. Yang berbeda adalah di operator bagi ketika diklik. Ketika akan bagi, kita akan ngecek dulu terlebih dahulu. Kita akan ngecek terlebih dahulu apakah 62 atau current numbernya itu tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti dia bisa dibagi. Maka akan melakukan kalkulasi seperti biasa, pembagian seperti biasa. 61 bagi 62 yang akan dimasukkan ke current number sebagai string yang akan ditampilkan di text display. Tapi kalau misalkan 62-nya itu 0 atau current number-nya itu 0, jika misalkan 10 dibagi 0, 3 dibagi 0, begitu, maka dia akan menjalankan yang bawah ini, define. Karena seperti yang kita tahu ya, semua angka yang dibagi 0 itu menjadi tidak terdefinisi ya, define. Setelah melakukan kalkulasi berdasarkan operator ini, menggunakan switch case, kita mereset dulu. Kita akan mereset previous numbernya itu dari kosong seperti ini dan operatornya juga kosong. Dan itu untuk program Java-nya. Sebagai demo akan ada di berikut ini.